Alhamdulillah. Tumben kesini mah? Ini ada yang mau ngomongin. Oh. Yang mau ngomong gimana jualan kamu? Jualan aku Lancar? susah Iwan. Lihat aja barang-barangnya masih penuh-penuh gini. Jarang ada yang beli sih sekarang. Soalnya itu barang dari luar negeri lebih murah soalnya. Jadi ngebuat barang-barang sini jarang laku sih. Jarang ada yang beli. Sama orang-orang sini juga kurang tertarik gitu kan. Bagus Ipon, aku ngerti kok di perasaan kamu. Iya. Oh ya, tapi ngomong-ngomongin soal itu, ternyata aku dapat dari globalisasi juga, Pon. Iya? Ya, dengan globalisasi itu tidak hanya pengaruh ke ekonomi kita aja, lingkungan kita pun juga pernah kok dampaknya. Ya, kayak sekarang tuh banyak banget pohon-pohon yang ditebang nih. Itu tuh bikin polusi dan juga bikin kualitas udara tuh jadi makin buruk, Pon. Kayak gitu. Kalau menurut lu kan ada cara gak biar gue bisa ya dengan ini laku lah. Terus usaha gue itu selama ini tuh cuma ngikutin arus besar aja. Wah, kalau satu sih gua masih belum mikir sih, tapi gue yakin kok pasti kalau bersabar pasti ada jalannya lah. Makasih ya kan. Ya, apa? Oh iya, Kenapa? gue lupa. Hari ini gue ada kumpul sama dosen gue nih. Iya, Bang. Ya, sorry ya gue Ya. udah lama. Thank you ya, Bang. Semoga Ya. bisa terus. Hati-hati ya kan. Di zaman sekarang, ini semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah, dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, belajar, nonton film, video call sama saudara di luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi. Iya, teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan kita. Jika berbicara globalisasi, sepertinya kata-kata ini sudah sering kita dengar dan dibahas banyak orang lain. Tapi coba kita urai dulu deh, apa sih globalisasi itu? Istilah globalisasi berasal dari kata globus, yang berarti bola yang bulat. Nah, dari kata globus terbentuklah istilah globe, yaitu model tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati sebenarnya, yaitu bulat. Nah, dari kata globe itulah kemudian muncul istilah globalis atau globalisasi yang artinya mendunia. Jadi, bisa dibilang globalisasi itu telah membuat batasan antara negara menjadi pudar karena semakin canggihnya teknologi informasi. Kenapa bisa pudar ya? Karena sekarang ini kita bisa berpergian kemana aja, kapan aja, dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern, seperti pesawat, kereta api, ataupun kapal pesiar. Tidak hanya transportasi saja loh teman-teman, aku yakin kamu di sini pasti memiliki smartphone atau Android yang kalian gunakan untuk komunikasi dengan saudara ataupun teman-teman kalian. Nah, itu bagian dari globalisasi loh, komunikasi lintas, kota, bahkan negara mudah diakses hanya melalui koneksi internet saja. Tentu, di balik terjadinya globalisasi ada faktor penyebabnya loh. Yuk kita bahas satu persatu. Kemarin, aku dan temanku jalan-jalan menggunakan kereta api, mulai dari pemesanan hingga pembayaran tiket hanya melalui aplikasi saja. Biaya yang aku keluarkan pun cukup murah, tapi jika aku menggunakan mobil, maka akan banyak sekali yang dikeluarkannya. Nah, kegiatan ini tuh termasuk faktor penyebab globalisasi berupa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak globalisasi. Pengaruh globalisasi di masyarakat dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya teknologi modern yang dianggap lebih mudah dan efisien. Yang kedua, dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi-organisasi sosial yang sifatnya modern. Yang keempat, dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian dan kebudayaan antar kawasan maupun antar negara. Globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, namun juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan budaya atau kultural. Ketimpangan budaya merupakan sebuah perbedaan yang terjadi pada unsur kebudayaan dalam menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang sudah mengalami perubahan. Ketimpangan budaya banyak terjadi pada kondisi di desa dan kota berbeda, mulai dari tingkah laku, bahasa, norma, mata pencaharian, maupun lainnya. Modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus.
atau modo dan ernus. Mod berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini yang berarti modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbarui dirinya berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Adapun definisi menurut para ahli yang pertama, Surjono Sukanto. Modernisasi ialah suatu bentuk dari perubahan sosial dan biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Yang kedua, Wijoyo Nitisastro. Modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Yang ketiga, Astrid S. Susanto. Modernisasi merupakan proses pembangunan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Berdasarkan deskripsi dari para ahli tentang modernisasi, dapat diketahui pula ciri-ciri manusia modern. Menurut Inkeles dalam Shani 2002, ciri-ciri manusia modern adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki pandangan maju. Kedua, terbuka terhadap perubahan-perubahan baru. Ketiga, menghargai orang lain. Selanjutnya, dampak dari modernisasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola berpikir yang berubah. Dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional. Lalu yang kedua, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Lalu, dampak negatif yang pertama, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi ini dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial, seperti kelompok asongan, pengangguran, kaki lima, dan lainnya. Lalu yang kedua, menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan, dan dapat menyebabkan perubahan pada tatanan sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin, sehingga memicu timbulnya budaya konsumtif, serta budaya demonstration effect, atau suka pamer. Lalu yang terakhir dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan alam, sebagai akibat dari pembangunan seperti pabrik industri yang terjadi secara terus-menerus. Westernisasi menurut pendapat Kuncharaningrat adalah upaya meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Mulai dari gaya berpakaian, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang meniru budaya ini, terkadang bersikap merendahkan adat, budaya, dan bahasa nasional. Dengan demikian, westernisasi dapat diartikan sebagai sikap meniru, menerapkan, dan mengadaptasi berbagai unsur budaya barat, terutama negara-negara di Eropa Barat dan Amerika. Proses peniruan tersebut dilakukan tanpa adanya seleksi atau penyaringan terhadap budaya lokal. Generasi muda masa kini menganggap budaya luar khususnya budaya barat lebih maju dan modern daripada budaya sendiri, sehingga lebih digemari dan dinilai lebih mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pola hidup kebarat-baratan atau westernisasi di Indonesia menumbuhkan berbagai pengaruh atau akibat, di antaranya adalah perilaku masyarakat menjadi berubah, lunturnya jati diri bangsa dan budaya lokal, serta gaya hidup masyarakat yang berubah. Berikut ini pengaruh dan dampak buruk dari westernisasi. 1. Berubahnya perilaku masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat akibat westernisasi, misalnya karena tayangan televisi, adegan dalam film Hollywood, musik, majalah, media sosial, dan aplikasi berbagi video. Faktor-faktor tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti adanya internet dan smartphone. Dengan demikian, masyarakat semakin mudah melakukan komunikasi dan mengakses informasi. Sebelum adanya pengaruh westernisasi, masyarakat masih bertingkah laku sesuai norma, kebiasaan, dan budaya lokal. Namun, setelah mengenal budaya barat, perilaku masyarakat perlahan-lahan mulai berubah. Dimulai dari cara makan, gaya berpakaian, hingga gaya berbicara. 2. Budaya lokal semakin ditinggalkan. Budaya yang berasal dari barat dipandang sebagai budaya yang paling baik dan progresif menjadi faktor pemicu lunturnya jati diri bangsa.
Masyarakat perlahan-lahan mulai menghilangkan dan meninggalkan unsur kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahasa daerah, gotong royong, musyawarah, dan sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Contoh budaya lainnya yang sudah jarang terlihat adalah tarian, lagu, dan musik tradisional. Pengertian konsumerisme secara sederhana, konsumerisme merupakan gaya hidup di mana manusia menjadi pecandu dari suatu produk. Menurut sosiolog Jean Baudrillard, konsumerisme adalah budaya konsumsi modern yang menciptakan hasrat untuk mengkonsumsi sesuatu secara terus-menerus. Inilah mengapa konsumerisme kerap dikaitkan dengan istilah boros, hedon, serta glamour. Dengan kata lain, dengan berperilaku konsumtif bukan dengan orientasi kebutuhan, namun untuk lifestyle belaka. Dan ini ada beberapa faktor penyebab gaya hidup konsumerisme. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Mengapa? Karena sekarang untuk memasarkan sesuatu, kini kita dapat menggunakan sosial media. Dan yang kedua, globalisasi. Dengan adanya globalisasi, kini seseorang dapat dengan mudah mendapatkan beragam produk untuk memenuhi kepuasan individu. Baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, semuanya dapat diperoleh dengan mudah. Yang ketiga adalah tren gaya hidup. Saat ini, tren sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang tidak bisa dihindari. Tren menyebar luas ke segala kalangan masyarakat melalui berbagai platform. Salah satunya adalah sosial media. Ciri-ciri konsumerisme. Ciri-ciri yang pertama ialah konsumerisme menjadi trendsetter. Biasanya, seseorang dengan gaya hidup konsumerisme akan mencari barang-barang mewah terbaru yang limited edition atau tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjadi pusat perhatian atau terlihat menarik di depan orang lain. Yang kedua, rasa bangga terhadap penampilan dan kepemilikan barang. Gaya hidup konsumerisme memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepuasan seseorang. Saat seseorang puas dan bangga atas apa yang dimiliki, maka ia akan cenderung memamerkannya kepada orang lain. Contoh fenomena konsumerisme dan gaya hidup konsumerisme ialah sesuatu yang dapat ditemui dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, fenomena konsumerisme tidak selalu membawa dampak negatif loh. Tak jarang masyarakat memanfaatkan momen-momen ini untuk menambahkan pundi-pundi cuan. Contohnya seperti mengikuti tren investasi reksadana yang dapat dilakukan melalui One Mobile, mengikuti tren yang sedang high demand untuk mendapatkan cuan bisnis. Misalnya, melakukan promosi bisnis atau social branding dengan memanfaatkan tren yang berada di masyarakat. Ada juga aspek positif yang perlu diperhatikan. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumerisme yang sehat dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Permintaan yang tinggi akan barang dan jasa mendorong produksi lebih lanjut, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan wirausaha. Yang ketiga, tingkat menurunnya pengangguran. Permintaan yang tinggi atas barang dan jasa berkontribusi pada penurunannya tingkat pengangguran. Dengan adanya permintaan yang besar dari para konsumen, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang-barang tersebut. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Dah.